Selamat pagi kak. Oh iya kak, selamat pagi. Gini kak, saya mau ngurus KTP, katanya bisa ya selesai hari ini. Harusnya bisa sih kalau secara teori. Kalau secara praktiknya gimana kak? Ya tergantung, soalnya hari ini antriannya lumayan panjang sih. Panjang. Kalau mau cepet, boleh nggak kak? Cepet itu relatif ya kak ya. Kalau mau sabar ya lama, tapi kalau mau cepet ya. Kamu gimana jadinya? Saya masih banyak urusan ini soalnya. Pungli atau pungutan liar mungkin masih terdengar sepele, namun ini merupakan indikasi dari maladministrasi dalam pelayanan publik di Indonesia. Lewat video ini, yuk kita kupas pelayanan publik dari sudut pandang sistem administrasi negara Indonesia. Seorang pegawai honorer Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang dan seorang calo ditangkap polisi setelah melakukan praktik pungutan dengan seorang calo di halaman kantor di Sdukcapil. Warga kecewa lantaran untuk mendapatkan KTP elektronik mereka harus membayar jasa seorang calo dengan harga Rp200.000 untuk 2 lembar KTP. Yang mencari calon korban. Pemohon dibebankan biaya Rp150.000 agar pembuatan KTP bisa lebih cepat selesai. Tersangka DKO lantas melakukan pencetakan KTP melalui jalur belakang alias non-prosedural. Pelayanan publik adalah segala bentuk pelayanan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat seperti halnya kepengurusan KTP. Dalam sistem administrasi negara, sudah diatur seperti prosedur maupun standarnya. Dalam pelayanan sendiri juga memiliki prosedur-prosedur lainnya, seperti transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan juga hal-hal lainnya. Tujuan diadakannya standarisasi ini supaya masyarakat bisa merasakan pelayanan publik secara tertib, aman, dan juga merasakan kepastian dari pelayanannya. Namun, dalam praktiknya di lapangan, pelayanan publik seperti pembuatan KTP masih banyak mendapatkan keluhan dari masyarakat. Salah satunya terkait dengan pungutan liar. Contohnya seperti yang tadi. Di Kabupaten Bleleng, terdapat seorang warga desa Pamaron mengeluhkan indikasi pungutan liar terhadap pembuatan KTP. Warga dimintai sejumlah uang oleh oknum di tingkat desa, padahal dalam pembuatan KTP tidak ada dipungut biaya. Selain itu, kasus serupa juga terjadi di Bandung. Seorang warga mengadukan adanya pungutan hingga Rp1 juta untuk mengurusi KTP. Maka dari itu, kasus-kasus tersebut menunjukkan pungutan liar dalam pembuatan KTP masih menjadi persoalan nyata di Indonesia. Saat terjadi pungutan liar, masyarakat seringkali langsung menyalahkan oknum aparatur sipil negara. Namun jika dilihat dari perspektif sistem administrasi negara, praktik seperti ini tidak jauh lepas dari sistem pelayanan yang kurangnya transparansi, prosedur yang berbelit, serta pengawasan yang kurang hingga terjadinya maladministrasi. Seharusnya seluruh aparatur sipil negara wajib menaati SOP yang telah ditetapkan, memberikan pelayanan tanpa diskriminasi, dan menolak segala bentuk gratifikasi. Oleh karena itu, perbaikan pelayanan publik seperti pembuatan KTP tidak hanya berfokus pada individu aparatur, tetapi juga pada penguatan sistem administrasi negara agar sistem tersebut bisa berjalan dengan adil, efektif, dan akuntabel. Pelayanan publik yang baik lahir dari sistem administrasi negara yang berjalan dengan efektif dan aparatur negara yang bekerja dengan profesional serta berintegritas. Dalam pelayanan publik seperti pembuatan KTP, penguatan sistem, transparansi, dan pengawasan menjadi hal yang sangat penting untuk dilakukan agar masyarakat dapat menerima pelayanan yang adil dan sesuai dengan aturan. Pengawasan internal dapat dilakukan melalui inspektorat, penerapan sistem pengendalian internal, serta pemberian sanksi yang tegas kepada aparatur sipil negara yang terbukti melakukan pelanggaran. Sementara itu, pengawasan secara eksternal dapat dilakukan melalui lembaga pengawas independen seperti ombudsman, aparat penegak hukum,
serta partisipasi dari masyarakat untuk mengawasi pelayanan publik yang dilakukan oleh aparat pemerintah. Dalam praktiknya, pungli yang terjadi di pembuatan KTP seperti ini tidak hanya salah oknum ataupun sistemnya saja, tetapi kesalahan kedua hal tersebut. Untuk itu, diperlukan pengawasan yang lebih ketat, transparansi dalam pelayanan, serta peningkatan integritas yang dilakukan kepada aparatur sipil. Karena pada akhirnya, administrasi negara yang baik menentukan kualitas hidup masyarakat yang lebih baik. Bersama kita, perangi gratifikasi.